Halo semuanya, selamat datang dalam tugas rekam ruang yang kelima. Kali ini kita akan membahas rumah kedayapan Hos Cokroaminoto di Kampung Penele, Surabaya. Rumah ini merupakan cagar budaya yang sangat penting. Berdiri di Kampung Penele, salah satu kawasan tertua di Surabaya. Rumah ini adalah kediaman pahlawan nasional Haji Umar Said Cokroaminoto. Bangunan ini dimulai dikenal di sejak abad ke-20. Namun signifikannya luar biasa karena disinilah beliau membuat kos-kosan bagi para pelajar pergerakan. Tokoh-tokoh besar Indonesia seperti Presiden pertama Insinyur Soekarno, Suman hingga Kartosuwiro pernah tinggal, berdiskusi, dan di tempat menjadi pemimpin di bawah atap rumah ini. Secara sejarah, rumah ini adalah kawah Candra di Muka yang melahirkan para pendiri bangsa. Mari kita analisis arsitektur rumah ini. Secara tipologi, rumah ini mengadopsi struktur limasan khas Jawa, namun dengan adaptasi urban pesisir. Material utamanya didominasi oleh kayu jati dan sejenisnya untuk struktur utama, dan dinding dari papan kayu atau pasangan bata yang diplester. Susunannya menunjukkan kekokohan ditopang oleh tiang-tiang utama atau soko guru yang melambangkan penopang kehidupan. Perhatikan bagian atap yang berbentuk limas. Meskipun tidak sekompleks joglo, struktur limasan ini sangat fungsional untuk iklim tropis. Atapnya yang miring lebar memberikan perlindungan maksimal dari hujan dan panas, menciptakan efek visual yang sederhana namun berwibawa dan fungsional. Tektonika di sini menunjukkan keahlian pertukaran organik, mengedepankan efisiensi material dan adaptasi lingkungan. Secara filosofis, rumah ini mengikuti konsep pembagian ruang tradisional. Yang pertama, ruang depan atau publik digunakan untuk menerima tamu dan musyawarah. Ruang ini mencerminkan keterbukaan dan peran sosial Hos Cokroaminoto sebagai guru bangsa. Kedua, ruang belakang atau privat digunakan sebagai area istirahat dan kos-kosan. Yang menarik adalah makna ruang di sini bertabrakan dengan fungsi aslinya. Meskipun merupakan rumah tradisional, ruang-ruang privat atau kamar kos menjadi area sentral bagi pembentukan ideologi para tokoh muda. Bahkan ada kamar di bagian loteng yang konon ditempati Soekarno, menunjukkan kesederhanaan dan fokus pada ilmu pengetahuan. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi laboratorium ideologi. Jika ada ornamen, biasanya ornamen pada rumah pesisir lebih sederhana, fokus pada fungsionalitas dan minim simbolisme kedaerahan yang terlalu mewah, mencerminkan sifat kerakyatan kota dagang. Karena statusnya sebagai cagar budaya dan museum, rumah ini telah mengalami restorasi. Derajat perubahannya terbilang minim pada struktur utama, namun signifikan pada aspek non-struktural. Sebagai besar struktur kayu dan tata letak ruang asli dipertahankan untuk menjaga keaslian sejarah. Namun penambahan seperti pencahayaan dan papan informasi adalah perubahan yang disengaja untuk menyesuaikan fungsi rumah sebagai museum yang mudah diakses dan informatif bagi publik. Perubahan ini berfungsi melindungi, bukan mengubah nilai intrinsik arsitekturnya. Menurut saya, karya arsitektur ini penting dan bagus. Penting karena ia menjadi monumen hidup yang menghubungkan kita dengan arsitektur tradisional Jawa dan konteks sejarah pergerakan nasional. Ia membuktikan bahwa arsitektur dapat menjadi saksi bisu, bahkan pendorong perubahan sosial. Bangunan ini bagus karena menunjukkan keindahan dalam kesederhanaan arsitektur limasan, di mana fungsionalitas untuk mengadaptasi dengan iklim dan kehidupan urban diutamakan. Rumah ini membuktikan bahwa sebuah rumah bisa menjadi simbol budaya terkuat, tidak melalui kemewahan ornamen, melainkan melalui peran dan cerita yang terkandung di dalamnya. Demikian rekam ruang kali ini. Terima kasih.